Jual jenglot umur 500 tahun. Ew, what the hell? What the... Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Aku tahu buat kalian gak kerasa, tapi faktanya adalah aku udah seminggu tidak ada di office space, studio space ini karena minggu kemarin aku menjadi warga Bintaro untuk seminggu selagi produksi Rewind Indonesia 2020. Yang aku tahu kalau misalkan kalian follow aku di Instagram pasti kalian udah penasaran parah, but it's coming very soon, jadi sabar saja. But yes, it's really good to be back here bikin konten untuk kalian. Anyways, sebelum kita masuk ke materi kali ini, aku mau tanya sama kalian, kemarin pada 12/12 kalian kalap dan belanja apa aja? Please komen di bawah biar aku tidak merasa sendirian, merasa jadi shopaholic, karena sekarang gampang banget gak sih untuk belanja. Semua yang kita butuhkan tuh udah bisa diakses online hanya dengan beberapa klik di handphone kita. Sekarang bahkan udah ada service yang kayak langsung di GoSend, di GrabSend, kan dalam 2-3 jam barangnya sudah bisa di tangan kita. Beda Grab Express sama GrabSend. Grab Express tuh yang seharian kan. Gojek juga ada Gojek Express. Tahu deh pokoknya itu. Dalam beberapa jam aja, barang yang tadinya ada di toko nggak tahu di mana tiba-tiba udah bisa di tangan kita gitu, kayak technology. Mau beli pulsa nggak harus lagi ke counter HP, mau beli mobil nggak harus ke dealer, bahkan mau beli mie instan kalian nggak perlu jalan ke warung nunggu ibunya sambil main-main beras, langsung bisa dikirimin guys ke rumah kalian. Nah tapi ternyata dari semua hal yang beautiful, amazing, incredible yang kita bisa temukan online, ada juga orang-orang yang menjual hal-hal yang kayak kenapa sih gitu, apa masalahnya? Dan karena sekarang juga semua orang bisa jadi penjual, terkadang ada listing-listing barang-barang normal yang deskripsinya kayak why? Dan hari ini kita akan melihat postingan-postingan jualan teraneh atau terunik yang kita bisa temukan di online shop. So without any further ado guys, let's get to the list. Oke, kita akan mulai dengan yang ini. Oke, ini dijual sama Kota. Itu nama ya. iPhone 6 minus layarnya retak dikit, tapi nggak ngaruh kok. Oke. Harganya cuma 1 juta. Oke, kita lihat barangnya. Nggak ngaruh ya. Ini mah nggak retak ya. Ini kayak ditabrak tronton gitu. Kok bisa sih sampai hancur gitu? Nggak mungkin digigit apaan sampai hancur gitu, kayak Doberman aja tidak bisa menghancurkan iPhone 6 segininya. Dan bisa-bisanya masih dijual. Aku lebih tertarik membeli ceritanya kenapa HP ini bisa sampai kayak gini daripada beli HP-nya. Masih iya dia bilang nego. Gimana kalau 2.000 rupiah itu udah saya baik banget. Kasih 2.000 rupiah. Ini barang kayak gini mau diapain guys? Mau dibuat exhibition gitu, dibuat art. Yang kocak dia bilang tapi nggak ngaruh kok. Nggak ngaruh buat apa gitu. Orang beli HP itu buat nelpon, buat ngechat. Ini chat nyampe enggak? Jempol kita yang harus kesusupan beling guys. Kesusupan beling. Maaf ya HP saya retak. Dikit kok, nggak ngaruh. Next. Oke, next ada ini. Ini di Shopee nih kayaknya. Tulisannya dompet wanita. Namanya dompet wanita. Aduh, apa namanya ya? Nggak tahu ya dia yang jual. Padahal di situnya di listingnya udah ada tulisannya Queen. Jelas sekali namanya Queen. Stuff for a Queen. Aduh, apa namanya ya? Dia kayak ngisi listing udah kayak ini item ke 150. Aduh, apa namanya ya? Kayak udah saking capeknya gitu ya. Dompet wanita, aduh apa namanya? Tapi ini murah loh, 36.000. Dompet 36.000 ya udahlah. Kalian jangan minta dikasih tahu nama aja. Udah terlalu murah. Aduh, apa namanya? Apa isinya? Tapi kayak aku tertarik deh membeli ini kalau misalkan kayak aku ngeliat, namanya kocak gitu, aku beli aja for fun. Tapi aku gak butuh dompet kayak gini sih. Next ada ini, jual bantal bermotif Google Maps. Wow, bermotif Google Maps 2 juta rupiah per buah. Mahal banget. Tersedia 2 warna merah dan putih, tahan lama, antibakteri, anti debu, mudah dicuci. Yang mau order silahkan komen. Ew, what the hell? What the... Maksudnya dia pulau-pulau ya? Ew. Jijik banget. That is disgusting. I'm so sorry you guys. Salahkan I did not choose this. Coba kalian komen di bawah kalau ada dari kalian yang bantalnya kayak gini. Merasakan sekali moms.
Next ada ini di blog apa nih? Nemu pedagang yang jual rugi kamus 500 triliun, dijual cuma 300 miliar. Oh, di sana namanya kamus lengkap 500 triliun. Terus nama listingnya buku 500 T. Nggak gitu konsepnya. Kamus lengkap 500 triliun itu bukan 500 triliun harganya ya. Kayaknya 500 triliun. Apaan 500 triliun? Cuma nama doang. Katanya 500 triliun. Bukunya sebelah apa? Siapa yang itu? Nggak mungkin. Ini mungkin judulnya doang 500 triliun. Masa 500 triliun kata? Coba cari ya, ada berapa kata di bahasa Inggris. Bahasa Indonesia cuma punya 127.000 kosakata. Lah, terus sisanya bahasa apa? Menarik. 500 triliun dia jual 300 miliar. Rugi bandar. Next ada yang jualan apa ini? Iklan jual santai box iMac. Cuman boxnya doang. Oke, ini dia jual santai box iMac kayaknya. Kondisinya bekas. Saya punya 4 kardus bekas iMac 21.5 inch yang saya dapat dari kantor lama. Tadinya sih saya berniat kalau suatu saat saya buka usaha dan bisa beli iMac bekas sejenisnya, saya nggak perlu lagi nyari kardusnya. Tapi apa daya sampai sekarang belum kembali juga. Oh, that's sad. Tapi sebenarnya banyak sih yang jualan kayak box bekas. Aku taunya dust bag. Kalau misalkan kalian mau beli dust bag dari luxury items kayak misalkan Louis Vuitton atau Chanel gitu, banyak yang jual cuman dust bagnya doang. Kenapa ya? Mungkin buat barang palsu untuk terlihat ori. Tapi fun fact-nya lucu banget sih. Waktu aku di Paris tahun lalu, aku lagi di Champs-Élysées habis keluar dari Louis Vuitton kan. Nah, terus aku ngeliat nih segerombolan ibu-ibu. Jadi Champs-Élysées itu nggak terlalu jauh dari Eiffel Tower. Dan begitu aku lihat, jadi ibu-ibunya lagi foto-foto di ke situ. Mereka tuh bawa semuanya kayak lagi shopping gitu kan, bawa tas dari Louis Vuitton. Tapi yang lucu adalah pada saat itu, karena itu kayak almost the end of the year, Louis Vuitton tuh punya tas yang beda. Jadi kayak mereka punya special edition. So aku lihat tas mereka loh, kok warnanya beda. Jadi kayaknya mereka bawa cuman untuk estetika foto-foto doang gitu loh. Bukan habis belanja. Apa tas aku doang yang beda gitu tasnya. Terus aku lihat semua orang yang keluar dari Louis Vuitton, tasnya ya sama yang special edition itu, bukan yang dibawa sama ibu-ibu lagi foto-foto itu. Dan lucu gitu mereka kayak sok-sok abis shopping bareng-bareng. Semoga di belakangnya nggak ada di background orang yang bawa tas yang special edition ya. Tapi nggak apa-apa, they're just having fun, it's fine. Aku baru tahu aja ada yang kayak gitu, menarik. Tapi mungkin ini juga jadi kayak buat dipajang aja di kantor gitu. Kardus iMac. Aduh, kardus iMac itu mana ya? Next ada yang jual kipas kardus sedih kali. Dia bener-bener ada bagian cardboard ya ditulisin kipas. Ya nggak salah sih, bisa buat kipas. Betul. Tapi 50.000 sedikit kayak, Mas, kalau Anda mau menjual kipas kardus, jangan sekalian menipu. Sedih kali, ya nggak apa-apa ya. Coba-coba, siapa tahu ada yang mau beli kayak, ini konsep, ini art. Seni. So, ada yang mau beli ya nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba dia yang beli, dia kaget nggak ya? Kayak, oh, masuk 50.000. Next ada ini jual di Instagram. Oh, oke. Dompet Elvi Sukaisi. At least dia nggak bilang Louis Vuitton. Dia bilang Elvi Sukaisi. Itu penyanyi kan? Jangan-jangan dia nggak bohong. Ternyata ini bener-bener bekas Elvi Sukaisi. Lebih mahal dari Louis Vuitton. Yang nge-like cuma 2 tapi. Aduh. Next ada ini di Instagram juga. Pelentik bulu mata. Wah, ngaco banget. Atasnya padahal pelunak daging. Kalau di mata tidak melentikan sini. Meat tenderizer. Aku baru tahu ada meat tenderizer. To tenderize your meat. Bisa-bisanya dia tulis pelentik bulu mata. Ini kayaknya SKU-nya terlalu banyak. Itemsnya udah terlalu banyak. Jadi dia sampai salah-salah gitu ya ngepostnya ya. Bosnya bilang, "Gol, kalian hari ini harus ngepost 200 post di IG." Ya gitu deh. Next ada ini di OLX Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Jual jenglot umur 500 tahun. 5M guys. Jenglot umur 500 tahun penghuni alas mantub di Gunung Candi. Siapa yang mau melihara silahkan mahar di atas bos. Dia tahu dari mana ini 500 tahun. Emang si jenglot bisa ditanya, "Permisi Pak Jenglot, berapa umur Anda?" Terus kenapa jenglotnya kocak banget? Aku jadi penasaran deh, kayak orang-orang yang produce jenglot ini tuh siapa gitu loh, yang kayak, ayo kita desain another jenglot. Yang kali ini tuntutan dari klien harus terlihat 500 tahun. Dijual 5M guys. Udah 5M masih harus melihara lagi. Kenapa nggak dia melihara kita sekalian? Ada nggak ya orang-orang yang kayak rumah Pondok Indah jenglot, rumah Pondok Indah jenglot.
Ya ampun, jenglot. Tapi serious question, apa sih sebenarnya guna jenglot ini? Kenapa orang-orang pengen beli? Like, kenapa ada kayak ide di kepala orang bahwa orang mau beli jenglot gitu? Jenglot tuh gunanya apa? Coba komen di bawah, ceritain aku guys. Mungkin ada keluarga kalian yang punya jenglot, selain menyusahkan dan harus dipelihara, apa guna mereka? Komen di bawah. Next ada ini sale. I like sale. Ini dari Too Faced. Too Faced. Dari 140.000 jadi 180.000 aja. Tapi ini sering banget loh aku ngeliat-ngeliat kayak gini, kayak di Zalora gitu. Kadang-kadang ada item yang kayak dari 150.000 diskonnya 1% gitu. Kayak kenapa harus ditulis gitu diskon 1% ini, kenapa? Emang ada orang yang kayak untung banget lagi diskon 1% gitu. Ini naik lagi, bukannya diskon. Di diskon malah naik. Terus di postnya nunggu nggak sale aja deh. Sebentar, aku baru sadar. Gak mungkin Too Faced bikin eyeshadow harganya 180.000 atau 140.000. Ini kayaknya ditipu 3 kali deh ini. Next ada air putih. Oke. Ya, harga 2.000 aja. Aqua is shock. Danone menangis. Sekarang orang jual air putih buatan rumah ya, dari dispenser sendiri-sendiri. 2.000 rupiah, ongkirnya 9.000 ntar. Next ada cuci gudang iPhone 6. Yep, that's definitely not iPhone 6. 64GB grey. Tulisannya Samsung ya. Gila, ini Samsung. Aku dulu punya HP ini, zaman dulu banget. Dan bodoh banget aku beli HP ini, sumpah guys. Cuma gara-gara aku suka kayak plug gitu doang. Padahal aku gak suka banget HP ini. I don't know why. Itu kayak nggak terkoneksi dengan HP-HP lainnya. Kayak hidup sendiri tapi at least bisa lep gitu. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada ini. Celana dalam bekas anak PKL kos di rumah, ketinggalan anaknya udah pulang ke Solo, daripada dibuang siapa tahu ada yang mau beli aja, semua 50.000. Jijik banget. Tapi ada tau orang-orang yang suka beli kayak gini. Geli banget gak sih? Tapi ini jahat banget. Ada orang PKL ya, kos loh, celana dalamnya ketinggalan. Yaudah, ini kamu nggak mau ambil lagi, saya jual ya. Jijik banget, habis dipakai dijual. Tapi kalau dia udah dibersihin tetap aja ya, kayak celana dalam tuh kayak satu hal yang kayak mau dicuci 40 kali juga kalian kalau udah mikirnya kayak itu bekas orang lain, kayak no. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan aku mau tahu juga dari semua yang kita bahas malam ini, mana yang menurut kalian paling komen di bawah. Kalau misalkan kalian juga pernah ngeliat listing-listing yang sama lucunya, bahkan mungkin lebih lucu lagi tapi nggak kita bahas malam ini, coba komen di bawah, ceritain kalian pernah ngeliat apa, di mana. Dan kalau misalkan kalian lihat online, please tag aku, mungkin kita bisa bikin part 2 kalau misalkan ini ternyata sekocak gitu. Aku lebih banyak kesel sih sebenarnya daripada ketawa di sini. Please komen di bawah, dan komen di bawah as always guys ide-ide buat video-video selanjutnya. It's really good to be back, but other than that I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget Nancy JTJ, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Bingung. Mau apa? Masih berekspresi. Iya. Lama banget ya.